Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak ibu, hari ini pokok pembahasan kita masuk kepada sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, yang perlu kita ketahui dalam sistem pertidaksamaan linier dua variabel adalah kita harus tahu cara melukiskan daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Nah, apa-apa saja yang menjadi langkah-langkah dalam melukis daerah himpunan penyelesaian atau DHP-nya adalah yang pertama, kita menentukan titik potong pada tiap sumbu. Kedua, melukiskan garis pembatasnya. Ketiga, menentukan DHP-nya. Nah, ingat catatannya adalah pada media pembelajaran ini DHP yang ditunjukkan adalah daerah yang bersih ya nak. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang tidak diarsir ya. Artinya yang putih ya, yang tidak kena arsiran. Oke, selanjutnya kita lihat satu, cara menentukan titik potong pada tiap sumbu. Nah, untuk mendapatkan titik potong pada sumbu X, maka yang disubstitusi itu nilai Y-nya sama dengan 0 ya. Karena kalau dia titik potong pada sumbu X, maka nilai Y-nya yang 0. Maka kita masukkanlah Y sama dengan 0 itu ke persamaan garis yang diketahuinya. Kemudian, dan untuk mendapatkan titik potong pada sumbu Y, maka kita substitusikanlah X-nya yang sama dengan 0 ke persamaan garis yang diketahui. Selanjutnya kita melukis garis pembatas ya. Nah, setelah kita dapatkan kedua titik pada titik potong pada sumbu X dan sumbu Y-nya yang telah didapat pada langkah 1. Nah, itu kita lukiskan pada koordinat kartesius titiknya ya. Kemudian baru yang ketiga kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP. Nah, diingat kembali ya nak ya, pada media ini DHP yang menjadi DHP-nya adalah daerah yang bersih ya, yang bukan diarsir, atau nanti daerah yang putih ya. Maka yang diarsir itu adalah yang bukan daerah penyelesaian. Itu yang diarsir yang bukan ya nak. Nah, jika pertidaksamaannya mengandung tanda lebih besar atau sama dengan, maka daerah yang diarsir adalah daerah yang sebelah kiri atau bawah. Nah, itu ingat ya, itu yang diarsir sebelah kiri atau bawah, itu yang bukan daerah DHP-nya yang kita arsir ya. Dan jika pertidaksamaannya tandanya lebih kecil atau sama dengan, maka yang diarsir adalah daerah yang sebelah kanan atau atas ya. Nah, itu yang harus kita arsir ya. Berarti yang diarsir pada media pembelajaran kita pada hari ini adalah yang bukan daerah himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya kita lihat pada contoh. Nah, lukiskanlah DHP dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel berikut ya. Nah, kita disuruh melukiskan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini persamaan garis yang pertama ya, yaitu 2Y kurang X lebih kecil atau sama dengan 2. Kemudian 4X tambah 3Y lebih kecil atau sama dengan 12. Ini persamaan garis yang kedua. Baru X lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian Y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, caranya kita lihat. Untuk garis yang pertama, cara melukis garis 2Y kurang X sama dengan 2. Ingat ya, tanda pertidaksamaannya kita abaikan terlebih dahulu ya. Jadi kita menggunakan tanda sama dengan dulu. Jadi tanda lebih kecil sama dengannya tadi kita abaikan dulu, kita gunakan tanda sama dengan ya. 2Y kurang X sama dengan 2. Nah, kita carilah titik potong pada sumbu X. Jadi tadi titik potong pada sumbu X, maka nilai Y-nya 0 ya nak. Maka Y sama dengan 0 itu kita masukkanlah ke persamaan garisnya ini tadi ya. Nah, masukkanlah nilai Y-nya 0 ini ya. Maka 2 kali 0 dikurang X sama dengan 2. Maka tinggal min X sama dengan 2. Maka X sama dengan min 2. Maka diperolehlah titiknya di X, Y. Berarti X-nya min 2 dan Y-nya 0 ya. Dan kemudian baru titik potong pada sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0 ya nak ya. Maka kita masukkan nilai X-nya sama dengan 0 ke persamaan garisnya tadi. Maka 2Y dikurang 0 sama dengan 2. Maka 2Y sama dengan 2. Maka Y sama dengan 2 bagi 2. Maka diperoleh Y sama dengan 1. Maka titiknya adalah X-nya tadi berapa? X-nya tadi 0 nih ya, 0,1 ya, Y-nya 1. Oke, sudah kita dapat dua titiknya ya, min 2,0 dan di 0,1. Nah, inilah yang kita gambarkan pada koordinat kartesius. Nah, kita lihat ini gambar cara melukis garisnya. Nah, ini titik di min 2,0 tadi ya. Ini titik potong pada sumbu X-nya tadi ya, diperoleh titiknya min 2,0. Kemudian tadi titik potong pada sumbu Y-nya diperoleh tadi di 0,1. Ini titiknya ya. Nah, kemudian kedua titik ini kita hubungkan. Nah, kita hubungkan, kita tarik dengan roll ya.
inilah ketemulah ini garisnya ya. Nah, inilah garis yang biru ini, itulah yang dikatakan dengan garis untuk persamaan 2y kurang x sama dengan min 2 ya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk persamaan garis yang kedua ya. Melukis garis 4x tambah 3y sama dengan 12 ya. Nah, kita lihat titik potong pada sumbu X. Nah, sama seperti tadi langkah-langkahnya ya. Kita cari dulu titik potong pada tiap sumbunya. Nah, ini titik potong pada sumbu X, maka nilai Y-nya 0. Maka kita masukkanlah nilai Y0 ini ke persamaan garisnya ini, garis yang kedua ya. Maka 4x ditambah 3 kali 0 sama dengan 12. Maka 4x sama dengan 12 ya. Ini 3 kali 0, 0 ya nak ya. Jadi tinggal 4x. 4x sama dengan 12, maka x sama dengan 12 bagi 4, maka diperoleh x sama dengan 3. Maka titiknya adalah x nya 3, y nya 0 ya. Nih, maka 3,0. Kemudian selanjutnya titik potong pada sumbu y, maka nilai x nya sama dengan 0. Maka kita masukkan x nya sama dengan 0 ke persamaannya tadi. Maka 4 kali 0 tambah 3y sama dengan 12, maka tinggal 3y sama dengan 12, maka y sama dengan 12 bagi 3 sama dengan 4 ya. Maka diperolehlah titiknya x nya 0, y nya 4. Nah, maka kita dapat ini dua titiknya ya pada garis kedua ya, 3,0 dan di 0,4. Nah, ini kita gambarkan berarti, nah ini kita bedakan warnanya ya, warnanya garis warna merah ya. Nah, itulah yang menyatakan gambar untuk garis 4x tambah 3y sama dengan 12. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana cara menentukan DHP-nya? Nah, kita kembali kepada tanda pertidaksamaannya. Tadi untuk garis yang pertama yang biru, 2y kurang x lebih besar atau sama dengan min 2 ya. Berarti tanda pertidaksamaannya ini kan tanda pertidaksamaannya lebih besar atau sama dengan, maka yang menjadi DHP-nya adalah yang di sebelah kanan ya, yang di sebelah bawah ini ya, di bawah garisnya ya nak ya. Maka yang kita arsir ini yang di atasnya. Oke, yang diarsir yang di atas. Seperti yang tadi penjelasan yang pertama ya nak ya, bahwa kalau dia tandanya lebih besar atau sama dengan, maka yang kita arsir adalah bagian ini atasnya ya nak ya. Nih. Oke. Atau bisa juga kita menggunakan titik ya nak ya, uji coba titik bisa juga ya. Oke. Kemudian untuk garis kedua 4x. Jadi yang diarsir ini yang bukan ya nak, yang bukan DHP-nya. Kemudian 4x tambah 3y lebih kecil atau sama dengan 12. Nah, ini garis yang merah. Maka yang mana kita arsir? Nah, tadi ketentuannya kalau dia lebih kecil atau sama dengan, yang diarsir adalah yang di sebelah kanan atas ya. Nah, ini sebelah kanannya, sebelah kanan garisnya ya. Nah, ini yang kita arsir yang warna merah ini ya. Nah, berarti yang diarsir itu yang bukan ya nak ya, yang bukan DHP-nya. Baru x lebih besar atau sama dengan 0. Jadi x sama dengan 0 itu di mana nak? X sama dengan 0 itu ini berhimpit atau tertimpa ya dengan sumbu y. Nah, disitulah dia x sama dengan 0. Maka kalau dia lebih besar atau sama dengan 0, maka daerah DHP-nya berada di sebelah kanan. Maka yang kita arsir yang sebelah kiri ya. Kita coret yang sebelah kiri atau kita arsir sebelah kiri. Maka DHP yang kanan ya. Ingat yang dicoret yang bukan DHP ya. Kemudian y sama dengan lebih besar atau sama dengan 0. Berarti yang menjadi DHP-nya adalah yang di sebelah atas ya. Maka yang kita garis, yang kita arsir adalah yang di sebelah bawah. Maka yang menjadi DHP-nya ini yang putih ya nak ya. Ini yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, kalau begitu mari kita mulai untuk latihan ya. Nah, ini coba menjadi latihan kita pada hari ini. Ini soal yang pertama. Mana dia menjadi daerah himpunan penyelesaian dari min 2x kurang 5y lebih kecil atau sama dengan 10 adalah, nah ini yang mana ini pilihannya, A, B, C atau D. Oke, itu soal yang pertama. Soal yang kedua, gambarkanlah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksama linear dua variabel. Nah, dari x lebih besar atau sama dengan min 3, itu persamaan garis pertama, dan y lebih kecil atau sama dengan 1. Nah, adalah yang mana itu? Jawabannya A, B, C atau D. Oke, ini tugas yang kedua ya. Nah, tugas yang ketiga,
mana yang menjadi daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini persamaan satunya. Nah, ini seperti contoh tadi ya. Persamaan satunya 2x kurang 7y lebih besar atau sama dengan min 14. Persamaan keduanya adalah min 4x kurang 3y lebih besar dari 12. Kemudian x lebih kecil dari 0 dan y lebih kecil dari 0. Nah, yang mana yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya? A, B, C, atau D? Oke, itu soal yang ketiga ya. Oke, soal yang keempat. Mana yang menjadi daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel? 3x tambah y lebih besar atau sama dengan 3, kemudian min 3x tambah 5y lebih kecil atau sama dengan lebih kecil dari min 15, kemudian x kecil dari 10 dan y besar dari x kecil dari 0 dan y besar dari 0 ya. Mana yang menjadi daerah DHP-nya? Oke, ini pilihan ganda ya nak ya, tapi walaupun pilihan ganda kalian harus cari gambarnya yang mana yang betul ya, dengan cara tadi menentukan titik potongnya, kemudian kita gambarkan garis pembatasnya, kemudian baru kita tentukan DHP-nya. Oke, sampai sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita latihannya ada 4 soal ya, mohon dikerjakan kemudian dikirim ke Google Classroom ya nak ibu. Selamat pagi semuanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.